tres pares o cuatro y ya cuando firmé mi primer contrato con una marca, pues... Sejumlah pemain keturunan asing mengutarakan keinginan bergabung dengan timnas Indonesia. Berikut daftar pemain yang tertarik ke timnas Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, tercatat ada 18 pemain naturalisasi di lingkup timnas Indonesia pada semua level baik senior maupun junior. Teranyar, PSSI merampungkan proses naturalisasi Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Nama-nama itu bukanlah akhir dari cerita proyek ini. Proyek naturalisasi timnas Indonesia berpotensi berlanjut. Beberapa pemain yang menyampaikan ketertarikan berasal dan berkarier di Belanda. Namun ada juga yang tengah membela klub Premier League. Bukan tak mungkin nama-nama tersebut menambah panjang pemain anyar skuad Garuda. Berikut daftar pemain tertarik ke timnas Indonesia. 1. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans kini bermain untuk FC Utrecht. Kebetulan yang bersangkutan mengaku sudah menjalin komunikasi awal dengan PSSI, usianya baru 20 tahun sehingga potensial untuk jangka panjang. Selain itu pemain kelahiran Arnhem, Belanda itu bisa dimainkan di 2 posisi berbeda, posisi aslinya sayap kanan. Namun Jonathans juga bisa dipasang sebagai gelandang serang sebagai pembuka ruang sekaligus menghadirkan peluang. 2. Dean James. Pemain klub Eredivisie Go Ahead Eagles, Dean James juga digadang-gadang punya ketertarikan merapat ke timnas Indonesia. Karir yang sedang meningkat membuatnya cukup menjanjikan. Bek kiri berusia 24 tahun itu jadi tumpuan utama Go Ahead Eagles di Liga. Ia juga berpengalaman tampil di panggung Eropa saat berlaga di Liga Eropa, namun ia harus siap bersaing dengan deretan pemain belakang timnas Indonesia, terutama di pos bek kiri. Bukan tak mungkin James dapat jadi andalan apabila kualitasnya di atas rata-rata skuad Garuda pada posisi yang serupa. 3. Joel Veltman. Bek kanan Brighton and Hove Albion, Joel Veltman sudah menyatakan tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Pengalaman panjang bisa jadi alasan dirinya bergabung. Sayangnya, bek kanan 33 tahun itu terbentur peraturan FIFA dan tidak bisa merapat ke timnas Indonesia. Ini karena Joel Veltman sudah 28 kali berseragam timnas Belanda di level senior. Ia bahkan pernah tampil di Piala Dunia 2014 pada era kepelatihan Louis van Gaal. Kemudian pada Euro 2020, Veltman juga sempat merumput timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Jajaran kepelatih timnas Indonesia sudah dan masih akan memantau pemain untuk memperkuat tim. Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg nampak sudah memantau sejumlah pertandingan Liga 1 saat masih di Belanda. Tim kepelatihan seperti juga memantau beberapa pemain timnas. Bahkan mereka sudah bertemu beberapa pemain abroad di Belanda. Penulis di sini mencoba memprediksi 4 penyerang yang akan masuk ke timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. 1. Ula Romeni. Ula Romeni akan menjadi pemain yang dipanggil mengingat ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika perpindahan federasinya telah beres, ia bisa membela merah putih. Penyerang klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United itu diharapkan bisa menjadi jawaban dari kurang ganasnya lini depan timnas Indonesia. Di Oxford United meski menjadi pemain baru, Ula Romeni sudah mendapatkan menit bermain meski masuk dari bangku cadangan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert ketiban berkah jelang menghadapi Australia. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, 20 Maret mendatang. Kini sebulan jelang laga itu, Australia harus menerima kenyataan pahit dengan datangnya badai cedera pemain. Tak tanggung-tanggung, 4 pemain Soceros harus menepi karena cedera dan diprediksi absen melawan Indonesia. Melansir media Australia, News.com.au, 2 pemain baru yang alami cedera adalah Nestori Irankunda serta Jordan Bos. Nestroy dihantam cedera saat membela klub Liga Swiss, Grasshoppers menghadapi Lugano. Pemain berposisi striker itu alami masalah pada cedera pergelangan kaki. Dia sempat bermain sebagai starter namun harus ditarik keluar pada menit ke-36.
Sementara itu, Jordan Bos juga dihantam cedera saat membela Westerlo menghadapi Standaard Liège di Liga Belgia. Pada menit ke-24, Jordan Bos harus ditarik keluar karena alami masalah dengan cedera hamstring. Sebelumnya, sudah ada dua pemain Australia lainnya yang mengalami cedera adalah duet pemain belakang, Harry Souttar dan Alessandro Circati alami cedera. Harry Souttar sendiri alami cedera tendon Achilles pada Desember 2024 lalu, saat membela Sheffield United menghadapi Burnley. Sementara itu, Alessandro Circati mengalami cedera anterior cruciatum, ACL. Komisi 8 dan ex-DPR menyetujui naturalisasi 3 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Mereka yaitu Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Komisi 8 dan ex-DPR menggelar rapat kerja, Raker, dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan PSSI yang diwakili Sumarji selaku anggota Exco PSSI. Raker itu berlangsung di Gedung DPR, Jakarta pada Senin 3 Februari. Romeni, Gepens, dan Marks mendapatkan rekomendasi untuk dinaturalisasi dari Komisi 8 dan ex-DPR setelah mendengar penjelasan dari pemerintah. Komisi 13 DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atlet sepak bola, ujar Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Dewi Asmara. Atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ula Romeni untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola Indonesia, katanya menambahkan, tanggal pengambilan sumpah. Romeni direncanakan akan membela Timnas Indonesia mulai Maret 2025. Adapun Gepens dan Marks untuk Timnas Indonesia U20 apabila lolos ke Piala Dunia U20 2025, DPR akan mengadakan rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari di Gedung DPR untuk membahas pengesahan naturalisasi Romeni, Gepens, dan Marks sebelum diambil sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Komisi ex-DPR menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Tim Gepens, Dion Marks, dan Ula Romeni dengan catatan, tutur Ketua Komisi ex-DPR, Hetifah Syaifudian, hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Komisi ex-DPR RI, pemerintah, dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RP ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, imbuhnya. Seperti yang sudah diketahui, memasuki tahun 2025 Erspo membuat gebrakan. Mereka merilis jersey baru yang akan digunakan skuad Garuda. Pada tanggal 23 Januari 2024 kemarin, Erspo memperkenalkan jersey kandang baru Timnas Indonesia. Menggunakan warna merah sebagai warna dasar, jersey tersebut sukses mencuri perhatian publik Indonesia. Hari ini, Senin, 3 Februari 2025, Erspo kembali membuat kejutan. Mereka resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Melalui akun resmi mereka, Erspo resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Untuk jersey tandang ini, Erspo memilih warna putih sebagai warna dasar yang dominan. Di bagian pundak hingga lengan diberikan motif berwarna abu-abu. Untuk bagian kerahnya sendiri Erspo menggunakan kerah V-neck berwarna hitam dengan aksen garis putih. Aksen yang sama juga terlihat di ujung kedua lengan. Berikut adalah penampakan full jersey tandang baru Timnas Indonesia. Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald batal bela Timnas Indonesia lawan Australia usai berkas naturalisasinya belum masuk. Hal itu masih tanda tanya karena FIFA memberikan tenggat atau batas waktu pendaftaran pemain untuk peserta kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tim besutan Patrick Kluivert dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Duel Timnas Indonesia versus Australia rencananya bakal dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Setelah melawan Australia, Jay Itzes dan kawan-kawan bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Untuk laga kontra Australia, timnas Indonesia diproyeksikan mendapatkan dua pemain naturalisasi baru yakni Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Saat ini, keduanya sedang menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan akan rampung secepatnya agar bisa tersedia saat skuad Garuda melawan Socceroos. Namun kabar buruknya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyebut berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum masuk ke pihaknya. Dia mengatakan PSSI saat ini masih melengkapi sejumlah berkas untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai gelandang bertahan milik Royal Antwerp itu. Untuk Jairo belum masuk, KD Kemenpora. Jairo itu persoalan berkas, kata Dito Aryo Tejo, Jumat, 31 Januari 2025. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi berkasnya belum ke Kemenpora. Imbuhnya, kabar di atas menimbulkan tanda tanya apakah sang pemain berusia 28 tahun itu bakal batal memperkuat skuad Garuda kontra Australia atau masih bisa. Diingat kembali, laga timnas Indonesia versus Australia sendiri cukup mepet, yakni akan digelar pada 20 Maret 2025. Sementara itu, FIFA memberikan batas waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu paling lambat 30 hari sebelum pertandingan. Setiap asosiasi yang mengikuti kompetisi pendahuluan harus memberikan FIFA daftar sementara yang lengkap dan realistis sebisa mungkin, yang berisi sedikitnya 35 calon pemain untuk kompetisi pendahuluan, paling lambat 30 hari sebelum pertandingan kualifikasi pertamanya. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 soal pendaftaran pemain.